Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Amelia Polioto. Saya dari program studi keperawatan kelas A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo tahun 2022. Saya adalah salah satu mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan program MPKM berasrama Galuh Utama. Jadi saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah PPKN yang ada di MPKM berasrama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara Indonesia. Nah, ideologi merupakan gabungan dari dua bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, dan pemikiran dan pengetahuan. Nah, ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Nah, sementara Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kesimpulan dan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk menyampaikan tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi selain bunyi kelima sila Pancasila yang harus kita hafal dan pahami, penting juga untuk mengetahui mengenai ideologi Pancasila dengan begitu kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah. Maka makna dan fungsi ideologi Pancasila itu satunya adalah Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai satu, itu nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Kemudian kedua, nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu ini menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat atau integritas Indonesia. Kemudian fungsi ideologi Pancasila itu pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kemudian dua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga itu memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa. Kemudian yang keempat itu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Kelima itu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian 6, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian tujuan dan dimensi ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila itu pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Kemudian menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian menciptakan bangsa yang nasionalis dan menambahkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Kemudian menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Kemudian dimensi ideologi Pancasila itu ada dimensi idealisme, kemudian dimensi realita, dimensi fleksibilitas. Kemudian berikut adalah salah satu contoh ideologi Pancasila yang tercantum di sila pertama, yaitu menerapkan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Nah, itulah contoh dari sila pertama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.